Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat untuk berkumpul mendengarkan ceramah hari ini. Hadirin jamaah sekalian, pada ceramah kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan sebuah konsep penting dalam Islam, yaitu syu'abul iman atau nama lainnya yaitu cabang-cabang iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-imanu bid'u wa sab'un au bid'u wa situna syu'bah fa afdoluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul azanit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Artinya, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan. Dan malu itu adalah salah satu dari cabang iman. Dari hadis tersebut, kita mengetahui jumlah dari syu'abul iman adalah 77 cabang, di paling minimal. Bila 77 cabang itu dilaksanakan sepenuhnya, maka sempurnalah iman seorang hamba tersebut. Apabila ada salah satu saja yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan iman dari hamba tersebut. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 syu'abul iman itu menjadi 3 kategori. Yang pertama, syu'abul iman berdasarkan niat atau hati yang mempunyai 30 cabang. Yang kedua, syu'abul iman berdasarkan perkataan yang mempunyai 7 cabang. Dan yang terakhir, syu'abul iman berdasarkan perbuatan yang mempunyai 40 cabang. Syu'abul iman berdasarkan hati merupakan pusat dari keyakinan seseorang adalah hati. Orang yang beriman adalah orang yang hati, ucapan, dan tindakannya sama. Bisa disimpulkan bahwa orang yang beriman berperilaku jujur dan memiliki prinsip dan pandangan yang teguh. Perkelompokan jenis syu'abul iman yang termasuk dalam golongan niat atau hati terdiri dari 30 hal sebagai berikut, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, iman kepada kebangkitan setelah kematian, iman kepada yaumul masyar, iman mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas, bertaubat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat, menunaikan amanah, sabar, tawadu, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tawakal, meningkatkan sifat takabur dan menyombongkan diri, tidak dengki dan iri hati, mempunyai rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu, dan meninggalkan kecintaan kepada dunia termasuk cinta harta dan jabatan. Yang kedua adalah syu'abul iman berdasarkan perkataan. Umat muslim diajarkan untuk menjaga lisan dan perkataan mereka, agar perkataan senantiasa digunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syu'abul iman yang dikelompokkan dalam kategori lisan atau perkataan ada 7, yaitu membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik, membaca kitab Al-Qur'an, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dengan istighfar, dan yang terakhir menghindari bacaan yang sia-sia.
Yang ketiga sekaligus terakhir, yaitu syu'abul iman berdasarkan perbuatan. Iman adalah hal yang abstrak dan sulit untuk diukir. Seseorang bisa mengatakan bahwa dirinya itu beriman, tetapi perbuatannya mengingkari apa yang ia katakan. Iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat iman itu sendiri. Ada orang yang memahami hakikat iman tetapi mengingkarinya. Oleh karena itu, dalam syu'abul iman ini terdapat 40 cabang yang mencerminkan konkretnya iman seseorang melalui perbuatannya. Yaitu yang pertama, bersuci, menegakkan salat baik salat fardu ataupun sunnah, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, menjalankan puasa wajib dan sunnah, menjalankan haji bagi yang mampu, bertikaf dalam masjid, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu, menyempurnakan dan menunaikan nazar, menyempurnakan dan menunaikan sumpah, menyempurnakan dan menunaikan karafah, menutup aurat, melaksanakan kurban, mengurus perawatan jenazah, menunaikan dan membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran, menunaikan hak keluarga, berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak-anak dengan pola asuh yang baik dan dengan didikan yang benar, menjalin silaturahmi, taat dan patuh kepada orang tua, menegakkan pemerintahan yang adil, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran, menaati hakim, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan hukum Islam, berhijat, mempertahankan wilayah perbatasan, menunaikan amanah, termasuk mengeluarkan 1/5 harta rampasan perang, memberi dan membayar hutang, memberikan hak-hak tetangga dan memuliakannya, mencari harta dengan cara yang halal, menyedekahkan harta, memberi dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin seperti mengucapkan alhamdulillah atau tabarakallah, menghindari perbuatan yang merugikan atau menyusahkan orang lain, menghindari permainan judi, dan yang terakhir menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan, kesungguhan, dan istiqomah dalam memperkuat iman dan kita melalui pengamalan 77 cabang iman. Semoga kita semua termasuk orang yang imannya bertambah dan menjadi hambanya yang selalu dekat dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.